Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Umaron, NIM 2020207070, kelas Pendidikan Biologi 20073, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Patah, Palembang. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum pembedahan pada ikan untuk menjelaskan bagian-bagian organ ikan, karakteristik, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem syaraf dan otot, serta sistem reproduksi dari ikan. Sekian dari saya dan selamat menyaksikan. Ikan nila merupakan jenis ikan air tawar yang hampir menyerupai ikan mas. Ikan nila berasal dari Afrika bagian timur di perairan Sungai Nil, Danau Tangya, Nigeria. Jenis ikan ini pada awal perkembangan termasuk ke dalam kelompok tilapia. Ikan nila masuk ke dalam famili Cicilidae dengan ordo Parcomarphi yang memiliki tulang belakang. Selain itu, ikan nila memiliki bentuk pipi, punggung tinggi, pada bagian badan dan sirip ekor ditemukan garis lurus atau vertikal, serta juga mempunyai sirip punggung ditemukan garis lurus memanjang. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama yaitu ikan nila atau Oreochromis niloticus yang akan kita bedah nanti. Selanjutnya itu ada pinset. Selanjutnya itu ada pisau. Selanjutnya itu ada gunting. Kemudian ada sarung tangan. Dan terakhir itu ada alas atau styrofoam. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian luar dari ikan nila. Yang pertama itu ada mulut, kedua ada mata, kemudian sirip punggung atau dorsal fin, kemudian sirip dada atau pectoral fin, kemudian itu ada sirip perut atau ventral fin, kemudian ada sirip anus atau anal fin, dan terakhir sirip ekor atau caudal fin. Dan terdapat sisik-sisik di bagian seluruh permukaan dari ikan nila. Baiklah, letakkan ikan pada styrofoam, lalu posisikan ikan menghadap ke arah kiri. Kemudian bersihkan sisik-sisik ikan agar dapat terlihat susunan ototnya atau myomernya. Baiklah, tahap selanjutnya yaitu proses pembedahan. Bedahlah ikan mulai dari belakang anus. Ingatlah jangan memotong anus atau papilla urogenitales. Kemudian ke arah dorsal dan ke depan sampai belakang apparatus opercularis. Selanjutnya yaitu ke arah bawah dan selanjutnya ke belakang sampai kranial. Pembedahan pun dapat dilakukan dari arah sebaliknya. Bagian tulang rusuk itu dapat dipotong agar dapat melihat organ-organ yang ada di dalam ikan.
Pertama-tama, makanan akan masuk ke dalam mulut. Di rongga mulut ini diselimuti oleh sel-sel penghasil lendir yang berperan mempermudah jalannya makanan ke segmen berikutnya. Pada ikan nila ini terdapat semacam lidah, yaitu suatu penebalan pada bagian depan tulang arsoiden yang terdapat di dasar putih. Selanjutnya, proses penyaringan makanan terjadi pada segmen paring karena tapis insang mengarah ke segmen paring. Selanjutnya, makanan akan menuju organ esofagus. Esofagus ini berada di belakang insang, dan esofagus ini mengandung lendir yang berfungsi untuk membantu penelanan makanan. Selanjutnya, makanan akan menuju ke lambung. Lambung pada ikan mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai penampung makanan dan sebagai pencernaan makanan. Selanjutnya, makanan akan menuju plorus. Plorus ini merupakan segmen yang terletak antara lambung dan usus depan. Pada segmen plorus ini berfungsi sebagai pengatur pengeluaran makanan dari lambung ke segmen usus. Selanjutnya, makanan akan menuju ke usus. Usus sendiri merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Selanjutnya, makanan akan menuju ke rektum. Pada rektum ini sendiri merupakan segmen saluran pencernaan yang paling terujung. Rektum ini berfungsi sebagai penyerap air dan ion, serta pada larva ikan, rektum ini juga akan menyerap protein. Dan terakhir, anus. Anus merupakan ujung dari saluran pencernaan. Pertama-tama, ikan akan mengambil oksigen yang terlarut dalam air dengan cara menyaring air yang masuk melalui mulut dan mengambil oksigen yang terlarut dalam air menggunakan insang. Pada sisi organ insang itu terdapat 5-7 lembar yang berhubungan satu sama lain pada bagian pangkal. Adapun bagian-bagian dari lembar insang tersebut yaitu operkulum atau tutup insang yang berfungsi sebagai pelindung insang pada sisi kanan dan sisi kiri kepala. Yang kedua itu insang yang berfungsi sebagai tempat di mana lembaran insang itu melekat. Yang ketiga itu ada rigi-rigi insang, berfungsi itu sebagai menyaring air yang melewati bagian insang. Dan yang terakhir itu adalah lembaran insang yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pertukaran oksigen juga karbon dioksida. Baiklah, itulah video praktikum pembedahan ikan nila dengan mata kuliah struktur hewan. Saya Gita Umaro, NIM 202020 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.